Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini tanggal 6 Juni 2022, Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD untuk minggu ini dan untuk hari Senin. Dan kita lihat ya, langsung aja kita lihat di chart. Di sini adalah kita gunakan di time frame weekly ya, karena untuk awal minggu ya, awal minggu di hari Senin ini. Yang pertama, Anda bisa lihat ya, di sini ada pembentukan pattern ya, dari pergerakan minggu kemarin ya, dari XAUUSD. Di sini membentuk pattern long legs doji kalau Anda bisa lihat, di mana ada ekor panjang di atas, ada ekor panjang di bawah, dan posisinya pembukaan dan penutupan tepat berada di tengah-tengah. Dengan posisi seperti ini sebenarnya bisa terjadi yang namanya penerusan dari tren atau pembalikan dari tren. Karena apa? Terbentuknya dari posisi long legs doji ini tidak berada di area atas ya, atau area bawah, tapi dia berada di tengah-tengah dari pergerakan penurunan di 4 minggu ke belakang ini. Ini kan ada 4 minggu ini ada turun tajam. Ini sifatnya masih terjadi yang namanya koreksi. Yang pertama seperti biasanya ya, karena ini terjadi koreksi, kita masih mengukur level yang terpenting ya dari pergerakan untuk minggu ini sampai di area berapa persen. Kita menggunakan Fibonacci retracement, yang dimana kita tarik dari posisi atas ini sampai dengan posisi bawah sini. Oke, ini titik A nya kita tarik seperti ini ya, Anda bisa lihat, dan sampai dengan titik bawah. Oke, kisaran 1797.12, kisaran seperti ini. Ya, di sini posisinya ini ada Fibonacci retracement ya. Dan Anda bisa lihat posisi candle yang terbentuk di minggu kemarin itu tepat di tengah-tengah ya. Di area kisaran di area 23,6% sampai dengan 38,2%, yaitu di level 1837.08 sampai dengan area 1867.98. Artinya apa? Masih kecenderungan dari pergerakan ini ya. Kalau dari tren memang masih dalam tren turun ya, masih dalam tren turun karena posisinya belum berada di atas area 61,8% pun masih belum. Tekanan seller adalah yang ini ya. Oke. Dan apa yang bisa kita lihat di time frame weekly untuk saat ini, yang pasti kita batasin dulu ya, ini pembentukan harga terendah dan harga tertingginya sudah membreakout ya dari harga tertinggi dan terendah sebelumnya. Sekarang kita masukkan dulu garis horizontal line untuk menandai ya area resisten terbaru di area sini untuk untuk tertingginya di minggu kemarin ya, yaitu di 1874.34. Terus kemudian di area bawahnya ya kita tandain juga di sini, ini area supportnya ya di kisaran 1828.76. Oke, ini kita tandain juga. Nah, seperti ini ya. Ini batasan dari pergerakan weekly ya, yang dimana nanti kita batasin untuk minggu depan apakah membentuk higher high baru lagi ya, apakah membentuk harga terendah di minggu ini ya. Kita lihat nantinya. Yang pasti untuk lebih detailnya nanti kita lihat pergerakan di time frame yang lebih kecil. Yang pasti yang data yang bisa kita dapatkan di sini adalah harga saat ini berada di tengah-tengah di kisaran 23,6% sampai dengan 38,2%. Kita lanjut lagi di time frame daily ya, untuk kita bisa mencari momentum apa yang bisa kita dapatkan di time frame daily. Ini adalah time frame daily ya. Sebelumnya saya lanjutkan dari analisa ini, saya mau memberikan informasi buat teman-teman semua ya, bahwasanya untuk hari ini ya, Zona Forex akan memberikan dua strategi ya, yaitu ketika strategi untuk harga itu terjadi yang namanya kenaikan ya, itu strategi pertama, dan harga mengalami penurunan, itu strategi kedua seperti apa. Jadi bisa naik ataupun bisa turun, kita akan menganalisa dan kita akan memberikan batasan-batasan di mana ketika harga itu berada di breakout area
level berapa, nanti kita akan bisa mengetahui targetnya sampai berapa, ataupun kalau dia breakout di level itu kemungkinan besar turun sampai berapa di level berapa. Hari ini akan kita bahas ya. Maka dari sini tolong jangan di skip ya buat teman-teman semua, supaya memahami apa yang kita sampaikan dan paham apa yang kita jelaskan. Oke, langsung aja kita lihat di time frame daily ya. Time frame daily di hari Jumat kemarin ada pembentukan candle warna merah, ada tekanan seller yang cukup besar tapi tidak lebih besar dari candle sebelumnya di hari Kamis. Dorongannya Kamis sangat besar dan ternyata di hari Jumat terjadi koreksi ya. Kalau kita baca kemarin hari Jumat itu adalah wave keempat ya. Wave keempat terjadi koreksi dan tidak lebih dari low dari hari Kamis. Kemungkinan besar untuk hari Senin ini masih ada tekanan buyer ya sebelum dia melanjutkan penurunannya. Tekanan buyer ini menurut saya ya akan membentuk wave kelima ya, karena wave itu ada 1, 2, 3, 4 dan wave kelima. Baru dia terjadi yang namanya penurunan. Contoh, ini adalah penurunan pertama, ini adalah wave 1 ya. Ini wave 1 yang tergolong dari wave 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kalau besar memang tidak terlalu detail ya, kalau dikecilkan akan lebih jelas. Dan menuju wave kedua itu tergolong dari A, B, C. Ini wave kedua. Setelah wave kedua muncul wave ketiga, dia akan bergerak turun. Nah, wave ketiga akan membentuk wave 1, 2, 3, 4, 5 dan turun seterusnya sampai di wave kelima. Wave kedua apakah dia tertahan wave kelima ini nantinya yang lagi berjalan A, B, C ya, apakah C-nya ini berada di higher high yang ini ya di 1874, atau wave kelima hanya tertahan di kisaran 38,2% baru dia turun lagi, atau dia masih bergerak di atas 50% yaitu di 1892. Nanti akan kita lihat lebih detail di time frame yang lebih kecil. Oke, di time frame daily apa yang bisa kita lihat lagi? Yang pertama, Anda lihat di sini ada pembentukan titik pertama ya, ini 1, 2 ya, titik kedua. Jadi ini bisa kita tarik area trend line ya, area trend line untuk melihat posisi dari penurunan ini membentuk correction ya, dan apakah ini membentuk chart pattern. Kita lihat dari penarikan dari trend line ini. Yang pertama kita ambil trend line dulu ya, toolsnya kita taruh di area sini ya, titik titik dari terendahnya ini ya, kita tarik dulu seperti ini ya. Oke, kita tarik seperti ini, kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, kita pasin dulu. Nah, ini trend line bawah ya, trend line bawah ini area support ya, support trend line, dan kita bisa copy dari pergerakan ini dari trend line ini kita taruh di atas. Apakah dia membentuk channel? Ya, kita belum tahu karena posisinya masih belum terjadi yang namanya nih, titik atasnya belum terjadi. Jadi kemungkinan besar ini membentuk yang namanya ascending triangle. Nah, seperti ini. Ya, ini namanya ascending triangle ya. Jadi ada level resisten di atas ya dengan horizontal lainnya, dan area trend line yang menunjukkan pergerakannya ke atas, dan posisi seperti ini disebut dengan chart pattern ascending triangle. Jadi bisa juga dari pergerakan ini Anda bisa lihat ini pembentukan 1, 2, 3 ya, kemudian 4 ya, kemudian dia 5, bisa juga dia breakout atas atau dia breakout bawah. Yang jelas yang kita baca di sini kita membentuk area A, B, C. Nah, makanya saya bilang C-nya ini apakah dia breakout di atas mendekati ini terus dia drop lagi ya, breakout area ini dan dia false break, atau dia melanjutkan kenaikan terus, berarti posisinya akan ada perubahan. Nah, itu harus jeli seperti itu. Tapi kalau dia sudah breakout area trend line ini, maka akan terjadi lanjutan penurunan menuju wave 1, 2, 3 dan seterusnya menuju wave ketiga yang terdiri dari pergerakan wave 1, 2, 3. Oke, sekarang kita lihat dulu ya untuk posisinya dari ascending triangle ini ya, apakah
memberikan informasi yang jelas, kita lihat dulu di time frame yang lebih kecil, yaitu kita masuk di time frame H4 untuk mappingnya, seperti apa pergerakannya, seperti apa kondisi marketnya untuk minggu depan ini. Kalau kita lihat dan perhatikan posisi dari ascending triangle, ya, ini ada ascending triangle. Kalau di ascending triangle itu ininya ada di bawah, ya. Ada di bawah, horizontalnya kecenderungannya di bawah, di atas. Untuk trend line-nya makin ke bawah. Kalau ini trend line-nya makin ke atas, ketemu dengan horizontal line, dan posisinya ini disebut dengan ascending triangle. Oke, lanjut lagi. Ini yang saya maksud wave. Ini wave 1, wave A, wave B, wave C, ya. Anda bisa lihat ini wave C, ya, yang tergolong dari 1, 2, 3, ini wave keempat, kemungkinan besar akan menuju ke wave kelima. Tapi apakah wave keempat ini melanjutkan hingga mendekati titik ini, ya, titik area trend line, atau dia bergerak dulu naik ke atas, baru dia turun, baru dia naik. Itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi, ya, karena wave 1, 2, 3, 4 ini pergerakannya mendekati area ini, ya. Ini ada area demand, ya, area demand ada di sini, ya, ini. Dan kalau kita perhatikan lagi di time frame H4 dari penutupan yang terdekat kemarin, ya, di mendekati hari penutupan, di hari Jumat maksudnya, ya, waktu terjadi penutupan di akhir candle kita perbesar gini supaya kita mudah untuk melihat apa yang bisa kita lihat dari pergerakan penurunan di hari kemarin nih, ya. Yang pertama, Anda bisa lihat di sini ada pembentukan dragonfly, ya. Ini pattern terbentuk yang namanya dragonfly doji. Nah, ini tergolong dari anggota doji, ya, atau satu rumpun dengan doji. Nih, ada ekor panjang ke atas dan ada ekor kecil dan ada plus di atas seperti ini, ya. Ini menunjukkan dragonfly doji. Apa yang bisa kita lihat di sini? Nah, ini karena munculnya dari pattern ini, ya, ini berada di bawah. Ini yang saya maksud. Dari penurunan ini tajam 1, 2, 3, 4, ya, dari 4 jam ini body candle besar dan akhirnya berubah warna hijau dan membentuk dragonfly doji. Ini adalah candle pembalikan. Nah, candle pembalikan, ya. Perhatikan, kita tandain dulu. Kita tandain sebentar. Kita tandain supaya ini jelas posisinya. Ini saya tarik seperti ini, saya tandain, ya. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Jadi enak kita lihatnya. Fokusnya di sini. Ini ada dragonfly doji. Saya kasih tulisan supaya teman-teman yang mungkin, mohon maaf nih, yang baru tahu, oh ini namanya dragonfly doji, supaya jelas. Ini saya tulis seperti ini, ya. Ini kondisinya, ya. Ini namanya dragonfly doji. Anda bisa lihat dari pembentukan pattern ini. Ini termasuk dari single pattern, ya. Jadi dia berdiri sendiri, tidak ada teman yang menemani. Nah, dia berdiri sendiri seperti ini, teman-teman. Ya, ini namanya dragonfly doji. Tapi hati-hati, meskipun di sini ada pembentukan dragonfly doji, ya. Ya, semoga aja dari pembentukan ini terjadi reversal, ya, kenaikan, ya, ada kenaikan. Yang pertama, kemungkinan besar akan mengkoreksi area 50%, ya, atau dia meneruskan tren. Makanya tetap harus kita batasin, batas bawahnya sampai berapa, batas atasnya sampai berapa. Lebih enak seperti itu. Yang pertama, Anda bisa lihat ini ada area, ya, ini bisa dikatakan juga area order block, ya. Ini ada area order block yang warna merah ini, ya. Sebelumnya hijau, ada warna merah dimakan oleh candle impulsif bullish, ya. Yang warna hijau ini bullish engulfing yang melanjutkan kenaikannya. Dan ini juga bisa dikatakan area demand, dan di mana ada pembentukan area base di wilayah ini. Nanti akan bergerak, makanya saya bilang ini adalah area yang sangat kuat menahan laju penurunan ini, tertahan mendekati area sini. Wajar kalau dia membentuk dragonfly doji atau pattern pembalikan, ya, membalik dari posisi turun menjadi naik yang koreksi area 50%. Untuk kita melihat berapa level 50% itu, kita gunakan Fibonacci retracement lagi, ya, di area ini seperti ini, ya. Ini kita tariknya, kita sebentar saya pasin dulu, ya. Kurang lebihnya di sini kita tarik seperti ini.
ya. Kemudian di terendahnya kita paskan juga 1847.426. Kisaran seperti ini ya. Kisaran seperti ini. Kemudian setelah ini gimana nih strateginya? Nah, Anda juga bisa lihat, saya tadi jelaskan di sini ada order block ya. Ini ada order block, mungkin saya tandain juga supaya kita lebih detail nantinya melihat dari pergerakan ini seperti apa. Kita lihat, kita tarik dulu garisnya, titik atasnya di kisaran ini mendekati 1847. Wajar, ini adalah area order block yang Anda sebenarnya bisa order buy di area sini. Nah, ini. Oke, ini yang pertama. Kemudian sebentar saya copy dulu. Nah, seperti ini saya pindahkan ke sini. Ya, ini ya di kisaran 1844.10 ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Nah, sekarang kita kasih bloknya ya supaya ada perbedaan. Ini adalah order bloknya di sini. Ya, di sini. Oke, kita pasin seperti ini kurang lebihnya ya. Nah, Anda bisa lihat posisinya terakhir dia sudah menyentuh area order block atas, karena kalau Anda buy di wilayah ini stop lossnya di bawah garis order block bawah di 1844.10 ya, di sini. Ini modelnya seperti ini. Jadi kalau dia sudah menyentuh area sini, maka dia akan terjadi pembalikan, dia memberikan informasi awal yaitu munculnya candle atau pattern dragonfly doji. Jelas ya. Nah, dengan kondisi ini apa yang bisa kita lihat? Nah, sekarang kita masuk di time frame H1 untuk kita buat dua skenario ya. Intinya itu ya, kita buat dua skenario. Untuk skenario ketika dia naik kondisinya dia seperti apa, ketika skenario turun kondisinya seperti apa. Jadi teman-teman bisa menjalankan maksudnya bisa lebih teliti ya, melihat dari pergerakan XAUSD baik dia naik ataupun dia turun, batasannya sampai berapa. Oke, mungkin ini informasi yang bisa kita dapatkan di time frame H4 ya, seperti ini bentuknya. Sekarang kita akan turunkan di time frame yang lebih kecil lagi, yaitu di time frame H1 ya. Di time frame H1 kita lihat. Oke, yang pertama kita akan fokus ke area sini ya, fokus ke area sini. Anda perhatikan yang saya lingkarin ini adalah pembentukan dragonfly doji ya. Jadi buat teman-teman yang sudah mengikuti Zona Forex, saya ucapkan terima kasih. Yang sudah subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta jangan lupa ya, bagikan channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua, supaya mereka semua bisa mendapatkan informasi secara up to date dari Zona Forex ya. Kita lanjutkan lagi ya. Skenario pertama yaitu skenario naik. Oke, skenario ketika harga bergerak naik. Ya, jelas ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dan kita perhatikan dari informasi yang ada, yang kita dapatkan dari time frame weekly sampai kita turunkan ke daily sampai H4 sampai dengan H1, sebenarnya data yang bisa kita ambil dari time frame besar sampai dengan time frame H1 ini, kecenderungan XAUUSD untuk di hari Senin, kemungkinan sampai Selasa ataupun Rabu ya, kecenderungannya ini adalah naik. Kemungkinan terjadi kenaikan karena ada data-data tadi yang sudah kita lihat, kita analisa. Kemungkinan besar akan terjadi kenaikan. Nah, tapi kenaikannya kan bukan yang se-ekstrim yang kita lihat, langsung naik di atas 1874 sampai di area 50%. Semua bertahap. Hari per hari dia memiliki pergerakan XAUUSD ini seperti tangga, istilahnya gitu. Seperti ini. Ya, ini. 2 hari dia naik. Ya, setelah di hari ketiga dia turun. Jarang terjadi naik terus tanpa ada koreksi, itu jarang. Makanya disebut dengan pergerakan swing high swing low ya, baik tren naik, tren turun, atau tren sideways. Oke, saya lanjutkan lagi. Di skenario pertama ya adalah skenario untuk bergerak naik ya. Ini untuk skenario bergerak naik, kita memiliki tanda-tanda di area sini. Perhatikan ya, tanda-tandanya apa? Yang pertama, harga saat ini bergerak di bawah area 23,6%, perhatikan di 1853.74. Artinya jika hari Senin ya, hari ini
harga ini bergerak breakout ya. Breakout di atas 23,6%, breakout artinya dia menembus area ini dan close di atas sini, maka kemungkinan besar harga akan bergerak menuju area 50%. Ya, menguji area sini. Oke, menguji area sini. Karena apa? Kalau kita kecilkan dari posisi ini, nah, kalau kita kecilkan seperti ini, Anda bisa lihat ya. Di sini ada ruang kosong ya, ada ruang kosong, Anda bisa lihat di sini ada area resisten. Oke, ini ada area resisten yang akan bisa kita jadikan acuan kekuatan area resisten ini, apakah XAUUSD berhasil breakout atau tertahan di area sini. Dan disinilah kita tarik garis horizontal line ya, kita tandai area resisten yang terbentuk di area sini. Tepat berada di kisaran 61,8% sebenarnya ya, di sini ya, di 1863. Anda bisa perhatikan di 1863.987 ya, ini area resistennya, Anda bisa lihat. Dan sebenarnya ini juga ada informasi mendekati 50% juga kalau Anda perhatikan di sini. Ya, contohnya seperti ini. Ya, kita kasih order block aja, kita kasih blok seperti ini supaya enak ya. Supaya nggak terlalu banyak garis. Nah, ini area 50%-nya. Nah, ini 50%-nya. Jadi posisinya ya, ini memberikan informasi tanda bahwasanya di sini terjadi kekuatan area resisten yang dimana apakah buyer berhasil mampu breakout area sini. Oke, ini maksudnya ya. Jadi kalau kita ukur ya, sekarang kita main ukur ya. Sekarang kalau kita ukur dari posisi saat ini ya, posisi saat ini kan kita belum tahu nih untuk hari Senin ini low-nya sampai berapa. Tapi ketika low sudah terbentuk dan breakout di atas 23,6%, kemungkinan kita bisa menandai kekuatan naiknya sampai area berapa. Sekarang kita ukur dulu ya. Ini gambarannya dulu ya, kita lihat. Anggap aja lo ada berada di body dari posisi terakhir ini ya. Bodinya di sini kisaran, kita tarik dulu ya. Ini contoh ya, lo-nya di sini. Kita tarik dulu kisaran ya. Kita tarik dulu ke atas. Perhatikan angka yang bergerak, yang kotak biru itu. Pertama di area sini 50% ya. Di sini menunjukkan pergerakan range-nya baru 11,7 dolar. Ya, atau 11,7 poin ya. 11,7 dolar ini kalau dia berhasil naik lagi di atas 50% ya dari penurunan yang ini ya, dia bergerak naik lagi menuju 61,8%, maka dia nutup di area range-nya bergerak 14,89 ya. 14 dolar, 8 ya, 14 dolar. Biasanya market nih ya, untuk bergerak di Asia ataupun Eropa ya, sesi Asia, sesi Eropa itu dari pembukaan market ya sampai dengan jam 2 siang berganti di market Eropa ya, sampai nantinya sore menjelang malam ya. Kalau memang harga itu sudah mendekati area sini, berarti valid ya. Berarti dorongan buyer ini kuat ketika masuk di area Asia dan Eropa. Dan apakah berhasil dia breakout? Nah, itu nanti balik lagi. Apakah sesi Amerika mendukung buyer berhasil breakout atau dia menunjukkan kekuatan indeks dolarnya? Karena kalau di sesi Amerika kan kita lebih melihatnya indeks dolar ya, apakah kuat atau tidak. Kalau market Asia dan Eropa masih banyak pengaruhnya gitu loh. Memang memang kekuatan indeks dolar masih berpengaruh di sesi Asia, Eropa, bahkan di Amerika pasti berpengaruh gitu loh. Cuman ketika pasar Amerika buka ya, dia akan melihat kondisi market berada di area sini ya. Apakah indeks dolar itu masih kuat atau sudah melemah? Makanya ketika berganti sesi ya, bisa dicatat ya. Sesi Amerika itu di kisaran jam 7 sampai jam 8 malam. Biasanya terjadi jam 7, jam 8 sampai jam 9 itu akan terjadi gejolak pergerakan yang cukup signifikan sekali. Apalagi biasanya jam-jam di situ ada jam-jam yang menunjukkan data Amerika rilis. Bagi mereka rilis itu di sana adalah pagi ya, waktunya pagi, di kita adalah sudah malam ya. Nah,
di sini. Jadi nanti kalau sudah mendekati di sini teman-teman hati-hati, kemungkinan juga bisa dia berbalik lagi turun ya. Nih, atau close di wilayah ini lagi ya. Atau dia akan bergerak naik di hari berikutnya, atau kalau dia memang di market sesi Amerika ya, dia berhasil breakout, kemungkinan akan mendekati wilayah ini, yaitu di kisaran 1868 ya, di sini sampai dengan area 78,6%, yaitu di 1868,45. Jadi Anda yang memiliki buy ya di area-area ini ya, jangan berharap yang memiliki buy di area sini bisa terjemput di hari Senin ya, karena jaraknya terlalu jauh. Kalau kita ukur range harian $20 ya, Anda bisa lihat ya, kalau dari sini tadi ya, dari sini kita ukur ke atas, $20 itu tepat berada di area 78,6%. Anda bisa lihat, yaitu di 1868,457. Itu adalah sasaran high ya, karena kita tariknya di sini di posisi bawah loh. Belum lagi kalau dia ternyata koreksi dulu di 1844 atau di 1847, berarti high yang terbentuk di 20 range pergerakan harian tertahan di tertahan di 50% sampai dengan 61,8%. Seperti itu ya. Dan ini tetap harus hati-hati ya. Harus kita hitung range-nya, tapi kemungkinan kalau dia sudah bergerak di sesi Asia sampai dengan sore hari sesi Eropa, kita sudah menemukan titik low-nya. Nah, di situ contoh pergantian Asia ke Eropa aja kita sudah bisa memprediksi kok dia akan bergerak kurang lebih 10 sampai $15 itu sampai high berapa sebelum dia masuki sesi Amerika. Semoga jelas ya apa yang saya sampaikan ya. Kalau bingung boleh tanya kok di DM langsung di Instagramnya Zona Forex, serta bisa langsung di kolom komentar boleh ya. Jadi saya lanjutkan, ini kalau kondisi harga itu naik ya, dan kalau intinya gini, dia harus breakout dulu, dia harus memastikan dulu kekuatan buyer ini breakout di atas 23,6%, 1853,74. Kalau tidak terjadi breakout gimana? Ya harga akan terjadi penurunan. Makanya saya tadi bilang bisa jadi ini akan dia breakout dan bergerak terus naik menuju 50% sampai 61,8%. Kemudian berganti sesi Amerika, apakah dia kecenderungannya masih kuat naik, akan terhenti di area 78,6%. Apakah selalu $20? Range pergerakannya ya dia bisa $30 juga. Kalau dia bergerak di atas $30, di range $30 ya berarti dia bergerak di atas sini, kembali lagi ke sini gitu loh. Tapi ada batasan, maksudnya ada step pertama, step kedua gitu loh. Ya, kalau lebih dari $30 ya bisa kalau terjadi perang kayak kemarin. Nah, seperti itu. Ya, kalau ada gejolak sesuatu yang di luar nalar itu akan bergerak, range-nya akan melebar. Seperti itu, bisa di atas $30, bisa 45, bisa 50, bisa 75, berapapun bisa terjadi. Nah, tapi kalau market normal, pergerakan normal, informasi normal ya, berita-berita yang ada ya sebatas berita-berita yang memang normal, itu biasanya range-nya kisaran 20 sampai dengan $30. Oke. Nah, ini strategi ketika bergerak ya, naik ya, bergerak naik. Bisa juga ini yang kita masih bahas untuk pergerakan naik ya, strategi ketika bergerak naik. Bisa juga di area sini ya, dia membentuk low dulu ya, dia membentuk low dulu, bisa jadi break di bawah 1847 ya, atau nyentuh 47 terus kemudian dia bergerak menuju area sini ya, area 1844. Bisa jadi setelah itu dia naik ke atas, bisa jadi seperti itu. Jadi beberapa skenario bisa Anda bisa lihat. Yang jelas area yang terdekat, level-level penting yang terdekat inilah yang menjadi acuan Anda. Tolong jangan lihat posisi Anda ya. Kalau ada yang posisi yang memang Anda nggak pasang stop loss ya, makanya saya selalu bilang ketika entry pasang stop loss. Jadi supaya apa? Anda tidak kepikiran posisi Anda. Contoh, harga naik, Anda ada posisi sell di bawah. Ketika harga naik ini Anda selalu berharap turun nggak ya, turun. Jadi mindset pemikiran Anda akan bergeser, padahal harga naik. Dia sudah breakout area 23,6%. Dia ternyata bergerak naik terus. Dan yang Anda cari akan berita turun, pergerakan turun. Anda berpikirnya seperti itu karena apa? Secara psikologis
harga yang Anda ambil ada di bawah. Begitu juga dengan kebalikannya. Oke. Maka dari sini Anda harus benar-benar fair, benar-benar melihat titik uji, titik area penting yang harus Anda perhatikan. Ya. Ini. Jadi kalau dia breakout 23,6% dan di atas sini kecenderungannya akan kuat naik. Jelas ya. Dan kuat naik yang tadi sudah saya gambarkan, sudah saya informasikan, bisa juga dia turun dulu mendekati area order block baru dia naik. Oke, jelas? Ini skenario pertama ya, perhatikan yang sudah saya sampaikan tadi, bisa dicatat ya untuk bisa menjadikan reminder kalian atau kalian bisa ulang video ini. Yang kedua adalah skenario turun. Ya, ini skenario turun. Kalau kita jelaskan dulu ya, dari skenario turun jika bergerak di bawah order block ya, yang pasti dia harus memastikan pergerakannya turun di bawah 1844. Jadi dia harus bergerak turun di bawah 1844. Di sini ada impulsif bearish breakout di bawah 1844, maka kecenderungannya harga akan terjadi penurunan. Nah, tepat di bawah ini ada body dari posisi candle turun. Nih, ada body terakhir di sini. Ini mungkin bisa kita tandain dulu untuk area supportnya ya. Kalau dia turun di bawah ini ada candle turun tapi bergeraknya dia naik. Nah, di area sini ya, ini bisa menjadikan titik kunci ya. Kalau dia harga berhenti di 1843.51, kecenderungannya akan terjadi penurunan. Sekarang kita fokusnya yang di skenario turun ya. Anda bisa lihat. Kita ukur dulu ya, Contoh gini. Yang pertama dia naik ya, menyentuh 23,6%, tertahan dan break di bawah ini, dan kecenderungannya dia sudah memiliki kurang lebih berapa ya, 90 derajat lah ya. Dari sini dia seperti ini ya, turun udah bengkok seperti ini, maka ini terjadi penolakan. Apalagi di sini membentuk pattern turun ya. Ini saya bahas yang turun ya. Terjadi pattern turun, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka akan bergerak, hati-hati, dia akan menguji level 1847 lagi. Kecuali kalau di sini ada penolakan pada buyer, dia bisa naik lagi gitu loh. Tapi kalau ini berhasil di breakout ya, 1847 berhasil di breakout, maka dia membentuk low terbaru di hari Jumat kemarin. Membentuk low terbaru, hati-hati dia apakah dia tertahan di area sini atau dia breakout lagi close di bawah ini. Nah, kalau kita ukur, kita main ukur lagi ya. Kita ukur kalau dia sampai area sini terhentinya di 23,6%. Kalau kita ukur sampai dengan posisi bawah, sebentar, di sini kita ukur ya, di sini. Nah, di bawah area 1844 ini sudah mendekati nih, Anda lihat ya, tepat di sini $10. Ini market Asia Eropa kecenderungannya sampai sini masuk akal. Sampai dia berada nih, ada ekor ya, perhatikan yang sisi kiri ada candle yang ada ekornya itu. Di sini tepat di $15. Ya, di $15. Jadi market Asia Eropa kecenderungannya untuk XAUUSD melemah. Kalau skenarionya ini turun ya. Yang tadi yang saya ceritakan ya, batasan-batasan tadi itu diingat ya. Jangan sampai salah kaprah. Harus paham mengenai level mana aja yang di breakout. Ya, tepat di $15 ya. Ini kita tandain lagi. Ya, kita tandain lagi. Di sini ada area yang dituju di sini ya. Nih ada area yang dituju, kita tandain. Sorry. Sebentar, kita tandain dulu. Ya, di sini ini. Nah, ini ada area support nih. Ini juga area support. Ya, di sini. Tepat di area trend line. Nah, hati-hati. Ini saya perkecil lagi ya, seperti ini. Oke, hati-hati. Ini ada area trend line ya yang mendekati dari penurunan ini. Ini range bergerak $15 ya kalau sampai dengan area 1838. $15 sampai dengan market ya, sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan selanjutnya, apakah di sesi Amerika indeks dolarnya bakalan masih menguat atau sudah melemah? Kalau dia masih menguat, maka efek dari pergerakan XAUUSD kemungkinan akan breakout di bawah area trendline. Menuju mana? Menuju area sini.
Nah, ini ada order block baru nih, yang candle warna merah dimakan oleh candle warna impulsif bullish. Ya, ini bisa kita tandain juga. Nah, kita tandain ya. Kemungkinan besar akan bergerak sampai wilayah ini. Ya, sampai wilayah ini untuk membentuk low terbaru ya di hari itu. Dan kita bisa tandain menggunakan bloknya ya. Kita kasih kotak seperti ini. Kita tandain dulu ini wilayahnya sampai dengan di ini. Nah, saya tarik aja sampai bawah sini ya. Nah, ini. Maka di sini kita ukur lagi ya. Sampai area berapa range-nya pergerakannya ya. Kita tetap tarik dari 23,6% dulu ya. Sampai sini dia ada penolakan yang tadi saya jelaskan. Berapa kita ukur? Nah, tepat ada di antara 20 sampai dengan 21. Ya, kemungkinan harga bisa berhenti di wilayah ini. Nah, di area mendekati 1832. Ya. Ini skenarionya ya. Tapi makanya saya tadi bilang 1838 ini mendekati sesi Asia, sesi Eropa ya. Kalau nanti sampai sini pergerakannya, nih perhatikan ya, saya gunakan kotak warna merah itu. Dan posisi ternyata di sesi Amerika pergerakan dari XAU USD melemah karena ada indeks dolar yang menguat. Nah, ini akan bergerak dia turun mendekati level 1832. Akan tertahan di area sini. Ya, tertahan di area sini. Kalau ini di breakout gimana ya? Dia kemungkinan ke 30 dolar ya, atau berhenti di area sini baru dia bergerak naik dan dia close di kisaran area sini. Hati-hati kalau sudah close di area trendline yang warna merah ini yang sudah kita gambarkan tadi, ini menjadi acuan bahwasanya ada pembalikan dari naik menjadi turun, bisa akan menguji level 1800 di hari Selasa. Ya, di sini syaratnya itu ya. Syaratnya dia breakout dulu di kisaran 1844 sampai dengan 1847. Untuk validnya kemungkinan breakout di bawah 1844 ya. Berarti posisinya akan berubah menjadi turun, meneruskan daripada penurunan di hari Jumat ini. Hati-hati di situ ya. Tapi kalau nantinya di hari berikutnya di area sini, nanti kita bahas lagi ya di hari Selasa. Di area sini terjadi pembalikan, masuk lagi dalam trendline, berarti ini false break. Bisa jadi seperti itu ya. Dan kalau dia tidak naik dulu di 23,6%, ternyata dia dari pembukaan di sini bergerak sideways, kemudian dia breakout di bawah 1847 sampai 1844. Di bawah sini hati-hati, kemungkinan dia akan mendekati wilayah 1838. Bisa nggak dari 1838 dia balik? Bisa, makanya tadi saya bilang kalau dia mendekati 1838 di market sesi Asia ataupun Eropa, ternyata indeks dolar melemah, dia bisa balik lagi ke atas. Nah gitu loh. Ke atas sampai berapa? Karena ini range-nya 15 dolar, maka dia bisa menguji level 23,6% untuk menutup di range 20 dolar sampai dengan 38,2% ini. Kemungkinan besar seperti itu ya. Itu skenario kedua ya yang bisa saya jelaskan, dan skenario yang pertama tadi sudah saya jelaskan. Bagi teman-teman ya, tolong jangan di-skip. Anda bisa lihat lagi kalau jika ada yang bingung yang sudah saya sampaikan. Mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan untuk analisa di hari Senin ini, dan untuk minggu depan kondisinya seperti ini market XAU USD. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nanti kita insya Allah kita lanjut di review sore. Semoga bermanfaat ya. Salam profit konsisten. Jangan lupa share channel ini, video ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.